Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizal Calon Guru. Nah, pada kali ini kakak akan jelaskan mengenai materi yaitu penjumlahan vektor pada bidang datar ya, atau pada bidang dimensi 2. Nah, pada materi ini nanti kakak akan jelaskan mengenai bagaimana sih menjumlahkan dua buah vektor atau lebih ya. Terus juga nanti ya, kakak akan jelaskan mengenai penjumlahan vektor pada penjelasan di atau secara geometris ya, dan juga nanti kakak akan jelaskan secara matematisnya gimana itu. Nah, oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi perhatikan ya, dan juga dicermati. Nah, misal di sini ada sebuah vektor ya, ada dua buah vektor. Yang pertama ada vektor JP, kemudian ada vektor PB ya. Nah, bagaimana sih menjumlahkan kedua buah vektor ini ya? Nah, itu silakan diperhatikan. Nah, kita mulai dengan pertanyaan ini ya. Berapa vektor JP ditambah dengan vektor PB ya? Nah, jadi kakak di sini akan jelaskan yang pertama secara geometris dulu ya, secara gambar ya. Yang pertama kita gunakan yang namanya aturan segitiga. Nah, jadi seperti ini. Jadi kan kita akan menjumlahkan vektor ini ya, vektor JP sama vektor PB. Nah, pada aturan segitiga itu yang pertama kita buat ya, kita gambar vektor ini ya, vektor JP. Kemudian kita gabungkan vektor JP sama vektor PB, dimana dengan aturannya yaitu titik ujung pada vektor yang pertama ya, berarti P ya, digabungkan atau dihimpitkan dengan titik pangkal pada vektor yang kedua ya. Jadi seperti ini hasilnya. Dan juga dibuat vektornya sama ya dengan ini ya. Jadi arahnya sama, kemudian panjangnya sama ya, atau juga sejajar lah, atau juga bisa disebut dengan vektor ini ya dengan vektor ini itu sama, vektor sama ya. Masih ingat ya pada penjelasan sebelumnya mengenai dua vektor dikatakan sama. Nah, kemudian kalau sudah dibuat seperti ini, kemudian ditariklah garis dari titik J ke titik B ya. Nah, titik J ke titik B inilah yang dinamakan sebagai vektor JP ya, atau vektor hasil penjumlahan dari vektor JP ditambah dengan vektor PB ya. Nah, vektor JP inilah juga biasanya disebut sebagai vektor resultan ya, atau vektor jumlah. Jadi vektor resultan dari penjumlahan vektor JP dan juga vektor PB ya. Nah, vektor JP inilah dinamakan sebagai vektor resultan. Nah, itu mengenai aturan segitiga ya, untuk menentukan penjumlahan dua buah vektor secara geometri ya, atau secara gambarnya. Nah, kemudian ada lagi aturan yang kedua, itu namanya aturan jajar genjang. Nah, jajar genjang ini tentu sangat berbeda ya dengan aturan dari aturan segitiga ya. Nah, yang pertama kita buat segmen atau gambarkan vektor JP ya, vektor ini, vektor JP seperti ini. Nah, kemudian aturan pada aturan jajar genjang itu adalah titik pangkal pada vektor yang pertama ya, vektor JP, kemudian dihimpitkan atau digabungkan dengan titik pangkal pada vektor yang kedua ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini vektor ini merupakan vektor yang sama dengan vektor ini ya, PB ya, atau jaraknya sama, besarannya sama, kemudian arahnya juga sama ya. Jadi tidak boleh seandainya kita buat seperti ini, arah sini ya, atau ke arah sini, tidak boleh. Intinya harus sama ya vektor ini. Nah, kemudian yang kedua dibuat vektor bayangan dari vektor U1 ini ya, dibuat sejajar yang diletakkan di sini ya, di titik ujung pada P ini ya. Nah, ini titik bayangan vektor bayangan dari vektor U1. Nah, kalau sudah, kita buat selanjutnya adalah vektor bayangan dari vektor JP ya, yang sejajar tentunya, yang sama juga.
Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah terbentuk dua vektor bayangan dari kedua buah vektor ini, kemudian kita tarik garis ke sini ya. Yang pertama kita tandai dulu vektor B ya. Kemudian kita tarik garis dari titik J ke titik B. Nah, titik J ke titik B inilah yang disebut sebagai vektor JB atau vektor hasil penjumlahan dari vektor JP ditambah dengan vektor PB ya, atau U1 ditambah U2 ya, sama juga vektor U1 tambah vektor U2 ya. Nah, ini juga yang dinamakan sebagai vektor resultan ya. Nah, sampai sini paham ya mengenai aturan jajar genjang ya. Nah, secara matematis maka vektor JB ya yang ditanyakan ini tadi ya, vektor JB ini itu sama dengan vektor JP ya. Kalau kita lihat keduanya ya, vektor JP ditambah dengan vektor PB. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa P di sini P itu merupakan sama ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk materi yang selanjutnya ya. Nah, sampai sini paham ya mengenai penjelasan penjumlahan dua buah vektor ya, kalau kita lihat secara geometris ya. Nah, selanjutnya kakak akan jelaskan mengenai penjumlahan kalau kita lihat secara matematis ya, yang berkaitan dengan komponen-komponennya ya. Nah, perhatikan kalau kita misalkan vektor JP tadi mempunyai komponen 3, 4 ya, dan juga vektor PB itu komponennya 2, 6. Nah, maka vektor JP ditambah vektor JB ya, itu akan menghasilkan seperti ini ya. Ini rumus tadi ya. Maka JP ditambah vektor PB ya. Nah, maka penjumlahannya menjadi vektor JP kan 3, 4 ya. Kemudian ditambah dengan 2, 6. Nah, ini kita operasikan seperti biasa ya. Kita operasikan yang sejenis atau seletak ya. Di sini 3 2 ya, jadi 5 ya. 4 ditambah 6 jadi 10. Nah, jadi vektor ya atau penjumlahan dua buah vektor ya, JP dan PB dengan masing-masing komponennya adalah 5 dan 10 ya, hasil penjumlahannya. Nah, 5 dan 10 inilah menjadi sebuah vektor baru ya, yaitu vektor resultan dari vektor JP dan juga PB ya. Nah, sampai sini paham ya mengenai penjumlahan vektor ya, baik itu secara matematis maupun secara geometris atau secara gambarnya ya. Nah, sekarang kita juga perhatikan lagi, kita dalamin lagi materi mengenai penjumlahan vektor ya. Nah, di sini ada sebuah sekumpulan vektor ya. Nah, di sini ada sebuah pernyataan ya, jika Anda mulai berjalan dari titik A ya, ini titik A, kemudian dilanjutkan ke titik B, ke titik C, ke titik D, ke titik E, dan kembali lagi ke titik A. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah perpindahan Anda ya. Jadi yang pertama Anda berjalan dari titik A ke titik B ya, kemudian ke titik C, ke titik D, ke titik E, dan ke titik A lagi. Dan masing-masing perjalanan ini menghasilkan sebuah vektor ya. Jadi artinya kan vektor AB ya, ini perjalanan AB ditambah dengan vektor BC ditambah dengan vektor CD ditambah dengan vektor DE, dan yang terakhir ditambah dengan vektor EA ya. Berapa perpindahannya atau jarak perpindahannya yang Anda sudah lakukan seperti itu. Maka kalau kita lihat perpindahannya itu adalah sama dengan 0 ya, karena kan dia kembali lagi ke titik A ya. Jadi titik awal atau titik pangkalnya itu berada di A, dan titik akhirnya juga berada di A, atau dengan kata lain maka berhimpit ya, artinya 0 ya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa di sini ya, pernyataan ini vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah vektor EA itu sama dengan 0 ya. Nah, ini. Jadi kalau dalam bentuk seperti ini ya, hasil penjumlahan sesuai dengan pernyataan ini adalah 0 ya.
atau hasil penjumlahan vektornya ini adalah 0. Nah, sampai sini paham ya mengenai pembahasan mengenai penjumlahan vektor ya. Jadi diingat tadi ada cara kalau kita menunjukkan secara gambar geometri ya, ada dua cara, yaitu aturan penjumlahan dan juga aturan jajar genjang ya. Nah, kemudian kalau secara matematis ya berdasarkan komponen-komponennya, maka seperti ini ya penjumlahannya ya materinya. Nah, mungkin itu ya mengenai penjumlahan vektor. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai masih berkaitan dengan penjumlahan vektor pada bidang datar, yaitu kita akan bahas mengenai sifat-sifat penjumlahan vektor ya. Nah, jadi dalam penjumlahan vektor ya pada bidang datar itu berlaku beberapa sifat ya. Nah, yang pertama itu ada namanya sifat komutatif ya. Nah, dikatakan dia memenuhi sifat komutatif itu apabila misalkan sebuah vektor ya, vektor A ditambah dengan vektor B itu akan sama dengan vektor B ditambah vektor A ya. Nah, itu dikatakan sebagai bersifat komutatif ya. Nah, perhatikan kenapa berlaku seperti ini ya. Kita akan buktikan ya kenapa kok berlaku sifat komutatif ya. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, ini gambar vektor ya yang berbentuk jajar genjang ya. Ini juga merupakan sebuah gambar aturan jajar genjang berarti ya. Nah, di sini kita misalkan PQ ya. Di sini kan PQ sama dengan A ya. Sama dengan juga dengan vektor SR ya. Tadi vektor PQ ya. Nah, vektor SR ya. Berarti vektor SR ini juga sama dengan vektor A ya. Kemudian vektor PS ya. Tadi vektor PQ sudah, vektor PS ya. Itu sama dengan vektor BA. Nah, ini akan sama dengan juga dengan vektor QR ya. Berarti vektor QR ini juga sama dengan nilainya adalah vektor B ya. Nah, kalau kita lihat sama-sama sudah kita pelajari ya bahwa vektor PR ya, kita tarik vektor PR ini itu berarti kan sama dengan vektor PQ ditambah dengan vektor QR ya. QR ya. Ini berdasarkan aturan penjumlahan ya, vektor PR sama dengan vektor PQ ditambah vektor QR ya. Atau sama dengan vektor A, di sini tadi kan vektor B ya. Jadi vektor A ditambah vektor B. Nah, kemudian di sisi lain vektor PR ini juga bisa dicari dengan vektor PS ya ditambah dengan vektor SR ya. Nah, atau juga bisa ditulis dengan sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Nah, itu juga sama dengan vektor PR ya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat bahwa vektor A ditambah B itu hasilnya juga PR, dan vektor B ditambah vektor A itu hasilnya juga vektor PR. Maka vektor A ditambah vektor B itu berarti sama dengan vektor B ditambah vektor A. Maka dia bersifat komutatif ya untuk penjumlahan vektor. Nah, itu pembuktiannya. Kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai sifat asosiatif ya. Jadi kenapa dikatakan sebagai sifat asosiatif ya untuk penjumlahan vektor? Itu apabila ada 3 buah vektor ya. Misal ada 3 buah vektor ya. Vektor A ya ditambah dengan vektor B ditambah vektor C ya. Jadi artinya vektor A ditambah dengan hasil dari vektor B ditambah vektor C ya. Nah, itu sama dengan vektor A ditambah vektor B ya, hasilnya ditambah dengan vektor C ya. Jadi yang pertama tadi ini hasil dari ini kemudian ditambah vektor ini, dan yang sisi kanannya adalah hasil dari ini kemudian ditambah dengan vektor ini ya. Nah, akan kita buktikan kenapa kok bisa bersifat asosiatif ya pada penjumlahan vektor. Nah, perhatikan di sini ada sebuah gambar ya,
kumpulan vektor ya. Nah, kita misalkan ya, kita buat PQ sama dengan vektor A ya, vektor PQ sama dengan vektor A, kemudian vektor QR sama dengan vektor B, dan vektor RS itu sama dengan vektor C ya. Artinya ini ya, vektor PQ, vektor QR, vektor SR. Nah, tadi kan vektor A ditambah vektor B ya, hasilnya ditambah dengan vektor C ya. Nah, mana sih kalau kita lihat berdasarkan gambar ini ya, vektor A ya, jadi ini vektor A ya, ini ditambah dengan vektor B ya, maka hasilnya adalah vektor PR ya. Nah, jadi di sini vektor PQ ditambah vektor QR ditambah vektor RS ya, dimana vektor PQ ditambah vektor QR itu sama dengan vektor PR ya, yang tadi ini, karena kan vektor PQ ditambah vektor QR sama dengan vektor PQ yang ini ya, berarti ini. Kemudian ditambah vektor RS, jadi RS ini ya, tadi yang tadi sini tambah yang kesini ya, jadi vektor PQ ditambah vektor RS, maka hasilnya adalah vektor PS. Nah, itu untuk yang satu ya, yang sisi sebelah kiri. Kemudian yang kedua adalah sisi sebelah kanannya ya, yang ini berarti ya. Nah, yang ini yang ini tadi merupakan sisi sebelah kanan ya, yang ini berarti ya. Kemudian yang akan kita cari adalah sisi sebelah kirinya ya, yang ini berarti. Nah, sekarang perhatikan vektor A ya, ini ditambah dengan hasil dari vektor B ditambah vektor C. Hasilnya adalah B ini ditambah dengan vektor C yang ini. Nah, berarti ini ditambah ini, maka hasilnya adalah vektor QS ya. Nah, sehingga di sini ya PQ, ini kan vektor A tadi ya, PQ ditambah vektor QR ya, QR ditambah vektor RS ya, hasil operasinya adalah QS ya. Jadi PQ ditambah QS yang ini ya. QS ini diperoleh dari penjumlahan QR tambah RS ya. Jadi vektor PQ ya, mana vektor PQ ya, ini vektor PQ ditambah vektor QS. QS hasilnya adalah vektor PS. Nah, jadi sama ya, hasil dari sisi yang sebelah kanan tadi ini ya, penjumlahan vektor ini, sisi kanan adalah PS, sisi kirinya juga PS, maka bisa dituliskan berarti vektor A ditambah vektor B hasilnya ditambah vektor C itu sama dengan vektor A ditambah vektor B tambah C. Nah, dengan ini maka terpenuhi ya untuk sifat asosiatif. Jadi operasi penjumlahan vektor itu memenuhi sifat asosiatif. Nah, selanjutnya adalah mengenai sifat mempunyai elemen identitas ya. Berarti penjumlahan vektor itu mempunyai elemen identitas. Nah, tentu kalian udah tahu ya apa itu elemen identitas ya. Nah, kalau kita lihat bahwa elemen identitas ya pada operasi penjumlahan vektor itu adalah vektor O ya, atau vektor 0. Nah, ini merupakan elemen identitas ya, identitasnya ya. Nah, di mana vektor A ditambah vektor O ya, itu sama dengan vektor O ditambah vektor A sama dengan vektor A. Jadi artinya vektor identitas ya, apabila dijumlahkan dengan vektor dari identitasnya, jadi misalkan vektor A, maka akan menghasilkan vektor A ya. Nah, itu syaratnya. Nah, contoh di sini nih, elemen identitas dari vektor C yaitu 1, 2 adalah vektor 0. Kenapa? Karena vektor C ditambah vektor 0 sama dengan 1, 2 ya, 1, 2 ditambah 0, 0 ya, vektor 0 komponennya itu sama dengan 1, 2 ya, itu komponen vektor C, maka sama dengan vektor C. Nah, artinya bahwa vektor C ditambah identitas ya, identitasnya itu sama dengan vektor itu sendiri ya, vektor itu sendiri yaitu vektor C ya. Nah, itu mengenai elemen identitas. Kemudian yang selanjutnya adalah mempunyai inverse ya. Nah, bahwa penjumlahan vektor itu adalah mempunyai inverse ya, dimana inverse jumlah atau lawan atau negatif dari suatu vektor A
adalah suatu vektor yang apabila dijumlahkan dengan vektor A menghasilkan vektor 0 atau identitas. Nah, vektor mempunyai inverse atau inverse vektor ya, itu disebut juga dengan lawan ya. Jadi apabila dijumlahkan dengan vektor A ya, tadi kita misalkan dari vektor A, jadi inverse dijumlahkan dengan vektor A itu akan menghasilkan vektor identitasnya yaitu 0 ya, vektor identitas kan 0. Nah, itu aturannya. Jadi secara sederhana, lawan atau inverse dari vektor A ya, misalkan vektor A ditulis dengan min vektor A ya, atau lawan dari lawan dari vektor A itu adalah min A, min vektor A ya. Nah, kita langsung ke contohnya. Perhatikan di sini inverse dari vektor C yaitu 1 2 adalah min vektor C ya, yaitu sama dengan min komponennya adalah 1 2 ya tadi sini ya, sehingga sama dengan min 1 min 2 ya. Jadi inverse atau lawan dari vektor C itu adalah vektor min C, dimana komponennya adalah min 1 min 2 ya. Nah, sampai sini paham ya mengenai sifat pada penjumlahan vektor ya. Nah, jadi silakan nanti dipahami lagi mengenai sifat-sifatnya dan juga pembuktian serta contoh-contohnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya mengenai penjelasan pada penjumlahan vektor ya, baik itu secara definisinya atau cara penjumlahan vektor maupun secara sifat-sifat penjumlahan vektornya ya. Nah, mungkin cukup kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.